الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وصلى الله على النبي محمد. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai halaman 511 surat Al-Fatah ayat 1 sampai 9 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, ini mim ketemu mim, taqaddama min, ini bisa dibaca dengan idgham, taqaddam min dzambika. Kemudian pada ayat yang ke-6 di sini ada dua kata. Yang pertama as-saw pada dhanna as-saw, yang kedua dairatus saw. Nah, untuk saw yang kedua ini boleh dibaca dengan su, maka sinnya boleh di fathah, boleh di dhammah. Saw atau su, dua-duanya adalah benar. Dan ini semuanya adalah qiraat mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Al-Fatah ayat yang pertama, Inna sesungguhnya kami Allah fatahna telah memberikan kemenangan laka kepada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, fathan satu kemenangan mubinan yang nyata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud kemenangan yang nyata pada ayat ini bukanlah Fathu Makkah, tetapi yang dimaksud adalah perjanjian damai Sulhul Hudaybiyah yang terjadi pada tahun 6 Hijriyah. Berdasarkan dalil yang sahih dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Bara' bin Azib, dia mengatakan, ta'udduna antumul fatha fatha Makkah. Kalian mengira bahwasanya kemenangan itu hanya Fathu Makkah.
Wa qad kana fathu Makkah fathan. Memang fathu Makkah itu suatu kemenangan. Tetapi wa nahnu na'uddul fatha bai'atar ridwan yaumal Hudaybiyah. Tapi yang kami para sahabat Nabi menganggap sebagai kemenangan yang nyata itu adalah pada waktu Sulhul Hudaybiyah, perjanjian dengan orang kafir pada masa Hudaybiyah. Kasusnya apa itu? Kasusnya Rasulullah dari Madinah menuju ke Mekah untuk melakukan umrah. Sebelum sampai di Mekah, di tempat namanya Hudaybiyah, Rasulullah dicegat oleh orang-orang kafir Mekah. Tidak boleh masuk, karena kalian tuh musuh kami. Akhirnya terjadi perjanjian damai. Ya sudah, sekarang gencatan senjata. Selama 10 tahun tidak ada perang antara Muslim dengan kafir. Kalian harus balik ke Madinah, tidak boleh umrah tahun ini, tapi besok tahun berikutnya kalian silahkan umrah. Nanti selesai umrah 3 hari di Mekah. Tidak boleh lagi lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, maka berarti melanggar perjanjian mengajak perang. Akhirnya disepakati oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang dimaksud sebagai fatham mubina, kemenangan yang nyata. Kenapa disebut sebagai kemenangan yang nyata? Karena pada masa Sulhul Hudaybiyah ini, orang-orang kafir banyak yang masuk Islam. Kenapa banyak yang masuk Islam? Karena tidak ada peperangan antara Muslim dengan kafir. Sehingga orang kafir mau pergi kemana saja aman. Orang Muslim mau pergi kemana saja aman. Akhirnya terjadilah dakwah di mana-mana. Kemudian orang-orang kafir banyak yang bertanya tentang Islam. Bagaimana itu Islam? Disampaikan dakwah Islam kepada mereka. Akhirnya banyak yang tertarik masuk Islam. Nah, maka dari sini kita ketahui bahwasanya Islam itu sama sekali bukan haus darah. Memang di dalam Islam ada ajaran jihad, perang melawan orang-orang kafir dengan pedang. Ada itu. Tapi bukan karena haus darah, bukan. Tujuannya mulia, supaya orang kafir itu menjadi muslim, supaya nanti selamat dari neraka. Ini mulia tujuannya. Jadi umat Islam ini atau Islam ini menginginkan seluruh manusia ini selamat dari neraka. Gimana caranya? Masuk Islam. Nah, maka begitu ada perjanjian damai ini sehingga banyak yang masuk Islam, maka ini disebut sebagai kemenangan yang nyata. Karena itu kata-kata fathun, kemenangan, di dalam Quran ada 3. Ada yang dimaksud adalah Sulhul Hudaybiyah yang terjadi pada tahun 6 Hijriyah. Dan itu contohnya ayat ini. Ada yang dimaksud adalah kemenangan pada perang Khaybar itu pada tahun 7 Hijriah. Kalau Sulhul Hudaybiyah 6 Hijriah. Nah, kalau Khaybar 7 Hijriah. Ini nanti pada ayat yang lain pada surat Al-Fatih juga. Yang ketiga adalah yang dimaksud Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, dan itu yang disebutkan di dalam surah An-Nasr. Allah mengatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fathu." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, di sini maksudnya adalah Fathu Makkah. Maka istilahnya sama, Fatah, tetapi maksudnya berbeda-beda. Ada Sulhul Hudaybiyah tahun 6, ada Khaybar, perang Khaybar tahun 7, ada Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Kemudian Allah mengatakan liyaghfira, supaya Allah mengampuni laka bagimu wahai Nabi, Allah itu ma taqaddama, apa yang sudah lewat, min dzambika, dari dosa-dosamu, wa ma ta'akhkhara, dan apa yang akan datang dari dosa-dosamu. Wa yutimma, dan Allah menyempurnakan nikmatahu, nikmatnya, maksudnya nikmat dunia dan akhirat, alaika, kepada engkau wahai Nabi, wa yahdiyaka, dan memberikan hidayah kepada engkau, siratam mustaqima, pada jalan yang lurus. Ayat ini adalah merupakan kabar gembira yang sangat dahsyat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dijamin ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, semua dosa Nabi diampuni oleh Allah, baik yang sudah lewat maupun yang akan datang, yang belum dilakukan. Karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat ini, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad unzilat alayya lailata suratun, tadi malam satu surat sudah diturunkan kepada saya, lahiya ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu, sungguh surat itu lebih saya cintai daripada seluruh isi dunia ini. Kenapa? Karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah dengan pengampunan yang total seperti ini. Kata-kata wa ma ta'akhkhar, dosa yang akan datang, ini merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tidak ada satu orang pun yang diampuni dosanya atau dijamin diampuni dosanya yang akan datang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita, maka ada hadis-hadis yang menjamin siapa melakukan ini, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni, yang lalu saja, yang akan datang nggak ada. Karena itu setiap hadis yang mengatakan siapa mengatakan ini atau melakukan ini, dosanya yang akan datang akan diampuni, itu pasti hadisnya tidak sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ini merupakan khususiyah bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudah pernah kita bahas bahwa kekhususan Nabi ada 4 macam. Ada yang kekhususan Nabi berupa keistimewaan yang diberikan kepada beliau yang tidak diberikan kepada yang lain. Contohnya ayat ini. Ada kekhususan Nabi berupa perintah-perintah yang wajib bagi beliau, tidak wajib bagi yang lain. Misalnya tahajud, bagi Nabi wajib, untuk sebagian ulama, bagi kita tidak wajib. Yang ketiga, kekhususan bagi beliau yang berupa larangan-larangan. Bagi beliau haram, bagi yang lain tidak haram. Misalnya memberikan sesuatu kepada orang dengan mengharap dia akan membalas yang lebih baik kepada kita, lebih banyak kepada kita. Nah, itu bagi Nabi haram. Wala tamnun tastakthir. Tapi untuk kita hukumnya hanya makruh saja. Kemudian yang keempat adalah kebolehan-kebolehan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak boleh untuk selain beliau. Misalnya nikah 9 istri dalam satu masa, boleh bagi beliau. Bagi kita maksimal 4. Kemudian Allah mengatakan wa yansuraka, dan Allah akan menolong engkau. Allah itu nasron aziza, dengan pertolongan yang gagah atau pertolongan yang mulia. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan kemenangan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya Rasulullah diberi kemuliaan oleh Allah dengan kemenangan ini disebabkan karena tawadhu'nya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang itu tawadhu karena Allah, merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang yang sombong maka akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serendah-rendahnya di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian ayat yang keempat, huwallazi, dialah zat yang anzala, telah menurunkan as-sakinata, ketenangan, fi qulubil mu'minin, pada hatinya orang-orang yang beriman. Liyazdadu, supaya mereka itu bertambah keimanan ma'a imanihim, bersama keimanan yang sudah mereka miliki. Walillahi, dan hanya milik Allah, junudus samawati, tentara-tentara langit-langit, wal ardi, dan bumi. Wa kana Allah, dan adalah Allah itu aliman, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Ayat ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, bahwasanya yang memberikan ketenangan ke dalam hati manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat Nabi ketika mereka akan masuk ke Mekah, kemudian dihalangi oleh orang-orang kafir, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina Utsman untuk menjadi wakil beliau untuk menyampaikan apa yang beliau inginkan kepada orang-orang kafir. Ternyata Utsman bin Affan diisukan dibunuh. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam marah. Kemudian Rasulullah membaiat kepada para sahabatnya, mari baiat kepada saya untuk membela Utsman bin Affan. Kita perang melawan orang-orang kafir sampai kita mati. Tidak boleh lari dari peperangan. Ada kalanya kita menang, ada kalanya kita kalah, kita mati, maka kita semuanya maju membela Sayyidina Utsman, membela darahnya Sayyidina Utsman untuk memerangi orang-orang kafir. Nah, waktu itu para sahabat Nabi SAW semuanya berbaiat kepada beliau untuk melakukan peperangan tersebut, tidak lari dari perang sampai mereka diberi syahid oleh Allah Subhanahu wa taala atau diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menurunkan ketenangan dalam hati sehingga mereka berani melakukan baiat tersebut, baiat untuk mati, untuk perang. Padahal kondisi nggak siap perang. Karena dari Madinah menuju ke Mekah tidak ada niatan untuk perang, niatannya untuk umrah. Sehingga tidak membawa senjata yang semestinya untuk orang-orang yang perang. Jadi seandainya perang ya bisa dikatakan kalah dari sisi zahir karena perlengkapan tidak membawa, demikian juga jumlahnya tidak banyak. Maka yang menurunkan ketenangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dari kata-kata ini liyazdadu imanan, supaya mereka bertambah imannya. Ini Imam Bukhari mengambil kesimpulan berarti iman yang ada dalam hati itu bisa bertambah, bisa berkurang. Maka teorinya adalah iman itu bertambah dengan sebab kita melakukan amal-amal ketaatan. Dan iman itu berkurang, menurun apabila kita melakukan amal-amal kemaksiatan. Maka di bulan Ramadan, kenapa iman kita itu bertambah? Semangat dalam berbuat baik, semangat dalam bersedekah, semangat dalam tilawatul Quran, semangat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Itu karena kita banyak melakukan amal-amal soleh sehingga imannya meningkat, sehingga menjadi semangat tersebut. Kemudian yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu memiliki tentara-tentara langit dan bumi. Maksudnya apa ini? Maksudnya Allah itu sebenarnya kalau mau membasmi orang-orang kafir, maka Allah cukup kun, itu saja sudah selesai. Mereka sudah mati semua. Tidak perlu adanya perang dari orang-orang muslim melawan orang-orang kafir, nggak perlu. Allah cukup selentik, orang-orang kafir sudah mati seluruh dunia, bisa. Tapi Allah tidak begitu. Allah menyuruh orang-orang beriman untuk berjihad melawan orang-orang kafir, itu karena Allah adalah aliman hakimah, maha berilmu dan maha hikmah, maha bijaksana. Nah, maka salah satu kebijaksanaan Allah adalah Allah menyuruh orang-orang mukmin untuk melakukan jihad tersebut. Karena kalau tidak ada jihad, mana mungkin ada orang mati syahid? Nggak ada yang mati syahid. Maka justru jihad ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah-hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah hikmah supaya ada yang mati syahid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mati syahid. Dan ayat ini mengingatkan kita surat Al-Mudaththir ayat 31 di mana Allah mengatakan wa ma ya'lamu junuda rabbika illa. Tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa jumlahnya tentara Allah? Kita nggak ada yang tahu. Jumlahnya malaikat saja itu kita nggak ngerti. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa di atas langit sana ada Baitul Izzah, ada juga Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur itu didatangi oleh setiap hari oleh para malaikat yang jumlahnya sangat banyak. Yang mereka kalau sudah masuk ke situ besok tidak akan datang lagi. Akan diganti oleh malaikat lagi yang datang sejumlah tersebut. Itu setiap hari. Berarti jumlahnya malaikat berapa? Nggak kebayang sudah. Sangat banyak sekali. Belum lagi makhluk-makhluk yang lain. Dan semua makhluk Allah itu hakikatnya adalah tentaranya Allah. Karena Allah mampu memberikan siksaan dengan makhluk-makhluk yang ada. Allah kirim tikus, kemudian menyerang padi, habis semuanya sebagai siksaan bagi orang-orang kafir. Bisa. Allah kirim hama, bisa. Allah kirim COVID, bisa. Segala macam makhluk Allah adalah tentara-tentaranya Allah apabila Allah menghendaki hal tersebut. Kemudian Allah mengatakan liyudkhila, supaya Allah memasukkan al-mu'minin, orang-orang beriman yang laki-laki, wal mu'minat, dan orang-orang beriman yang perempuan, jannatin, ke dalam jannah-jannah, kebun-kebun, tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya, al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa yukaffiru anhum, dan supaya Allah menghapus untuk mereka sayyiatihim, dosa-dosa mereka. Wa kana, dan adalah dzalika, hal itu, indallahi, di hadapan Allah, fauzan, keberuntungan, azima, yang agung atau yang besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat yang kelima ini turun karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, engkau mendapatkan kemuliaan dari Allah," yaitu ayat yang kedua, "liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Semua dosamu dijamin diampuni oleh Allah, baik yang sudah lewat maupun yang akan datang. Terus kami dapat apa? Kami umatmu dapat apa? Nah, maka Allah turunkan ayat ini. Jawabannya atas pertanyaan mereka itu, Allah akan memasukkan kalian orang-orang beriman laki-laki dan perempuan ke dalam jannah-jannah yang mengalir darinya, di bawahnya sungai-sungai. Nah, karena kita sudah beriman kepada Allah, maka mudah-mudahan kita semuanya masuk jannah yang dijanjikan dalam ayat ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, bahwasanya yang bisa masuk jannah hanyalah mukmin dan mukminah. Maka yang tidak beriman kepada Allah tidak bisa masuk jannah. Yahudi tidak mungkin masuk surga, Nasrani tidak mungkin masuk surga, Hindu, Buddha, semua agama selain Muslim tidak bisa masuk surga. Berdasarkan ayat ini, demikian juga berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan,
la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun. Tidak akan masuk ke dalam jannah kecuali jiwa yang muslim. Hadis riwayat Tirmidzi, bahkan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Faedah yang kedua, jannatin, jannah-jannah menunjukkan bahwa surga tidak hanya satu, tetapi banyak sekali. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innaha jinanun katsiratun. Sesungguhnya jannah itu adalah jannah-jannah yang sangat banyak. Wa inna Harithata, dan sesungguhnya Harithah, sahabat Nabi yang mati syahid, la fil firdausil a'la, sungguh masuk dalam surga firdaus yang tertinggi. Jadi surga itu bertingkat-tingkat, tingkatnya naik. Semakin ke atas, semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah. Semakin banyak kenikmatannya. Disebut darajat. Naik ke atas itu namanya apa? Darajat. Neraka juga begitu, bertingkat-tingkat tapi turun ke bawah. Semakin ke bawah ini semakin dahsyat siksaannya. Disebut darokat. Darokat itu tingkatan tapi ke bawah. Jadi kalau undang-undangan ke atas darajat, kalau ke bawah namanya darokat. Semakin bawah semakin ngeri siksaannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita dengan sebab rahmatnya derajat-derajat yang tinggi di hadapannya tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Faedah berikutnya, al-anhar, sungai-sungai, berarti sungai-sungai jannah itu tidak hanya satu macam, tetapi bermacam-macam. Tidak seperti sungai yang ada di dunia. Maka tafsiran untuk ayat ini adalah surah Muhammad ayat 15 yang sudah kita pelajari dulu. Bahwasanya sifat jannah yang dijanjikan oleh Allah, di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak bisa berubah airnya. Sungai dari susu tidak akan berubah rasanya. Sungai dari minuman keras yang lezat rasanya, tidak seperti minuman keras di dunia. Dan sungai-sungai dari madu yang sudah dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada laut. Inna fil jannati bahrul ma. Di dalam surga ada laut air, wa bahrul asar. Ada laut madu, wa bahrul laban. Ada laut susu, wa bahrul khamr. Ada laut minuman keras. Thumma tashaqqaqul anharu ba'du. Kemudian bercabang-cabang sungai dari laut-laut tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ketika Allah menyebutkan adanya sungai, maka kita bertanya, kalau laut ada enggak? Karena di dunia ada sungai, ada laut. Nah, dijawab oleh Nabi SAW, ada lautnya. Sebagaimana ada sungainya dan lautnya juga bermacam-macam seperti itu. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa yang disebut fawzun azim, keberuntungan yang besar, itu adalah kalau seseorang selamat dari neraka masuk surga. Itu keberuntungan yang besar. Adapun kalau Anda menjadi orang kaya di dunia, itu keberuntungan yang tidak hakiki. Itu hanya fana saja. Karena siapapun kita, berapapun kekayaan yang kita miliki, ketika mati kekayaan itu tidak ada yang dibawa. Apakah ada orang mati kemudian mobil mewahnya dimasukkan dalam kuburan? Nggak ada gunanya. Andaikan dimasukkan pun nggak ada gunanya. Nggak dipakai sama sekali. Yang dipakai hanya amal saja. Amalnya bagus, di kuburannya mulus. Tapi amalannya jelek, meskipun duitnya banyak, meskipun emas-emasnya dikuburkan bersama dia, bersama jenazahnya, nggak akan bagus kondisinya nanti di kuburan. Nah, karena itu teori Quran sangat mudah sekali. Keberuntungan yang hakiki adalah kalau kita masuk surga selamat dari neraka. Dan Allah menyebutkannya dalam banyak ayat. Misalnya pada surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Faman zuhzi' 'anil nar", barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan surga, faqad faz, maka sungguh dia beruntung. Ini keberuntungan yang nyata ini. Nah, kalau dunia kayak apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun dunia itu hanya kesenangan yang menipu belaka. Ini zuhziha, hak ketemu dengan ain bisa dibaca idgham ya. Maka haknya diganti ain. Faman zuhzi' 'anil nar. Kita lanjutkan ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa yu'adziba, dan supaya Allah menyiksa al-munafiqin, orang-orang munafik laki-laki, wal munafiqat, dan munafik-munafik perempuan, wal musyrikin, dan musyrik-musyrik laki-laki, wal musyrikat, dan musyrik-musyrik perempuan.
Al-dhanina, yang mereka itu menyangka billah terhadap Allah, dhanna saw, persangkaan yang jelek. Maka Allah mendoakan buruk kepada mereka, alaihim, semoga menyertai mereka dairatus saw, nasib yang buruk. Wa ghadiballah, dan semoga Allah murkai alaihim, terhadap mereka. Wa la'anahum, dan semoga Allah melaknati mereka. Wa a'addalahum, dan Allah siapkan bagi mereka jahannam, neraka jahannam. Wa sa'at, dan sejelek-jeleklah masira, tempat kembali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwasanya munafik dengan musyrik itu nasibnya di akhirat sama-sama yu'adzib, disiksa oleh Allah, maksudnya dimasukkan di dalam neraka kekal. Karena itu munafik itu hukumnya adalah sebagai orang kafir di akhirat. Kalau di dunia, orang munafik dihukumi sebagai muslim karena mereka menampakkan keislaman mereka. Orang munafik adalah orang yang pura-pura Islam. Dia ya ikut sholat, ya ikut haji, ya ikut puasa Ramadan. Kalau ditarik zakat, dia mengeluarkan zakat. Tapi hatinya tidak yakin adanya Allah. Ragu-ragu hatinya. Maka manusia di dunia ada tiga macam. Ada yang yakin terhadap Allah sehingga menjadi mukmin. Ada yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi kafir. Ada yang ragu-ragu. Ragu-ragu ini dia menampakkan seolah-olah muslim. Nah, orang-orang seperti ini di dunia dihukumi sebagai muslim. Kalau kita disalami, ya kita menjawab salamnya, waalaikumsalam. Tapi nanti di akhirat dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka siksaannya itu siksaan yang paling dahsyat di dalam neraka. Sebagaimana disebutkan pada surah An-Nisa ayat 145. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik, fid darakil asfal, pada lapisan paling bawah, minan nar, dari api neraka. Neraka kan bertingkat-tingkat ke bawah. Nah, yang paling rendah itu dahsyat, paling dahsyat siksanya. Orang munafik masuk di situ bersama orang-orang musyrik. Walan tajida lahum nasira, dan kamu tidak akan mendapati penolong bagi mereka, maksudnya mereka kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Kemudian yang kedua, ayat ini menunjukkan kenapa orang-orang munafik dan orang-orang musyrik itu disiksa oleh Allah. Ternyata salah satu kesalahan mereka adalah adh-dhannina billahi dhanna saw, karena mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berarti kewajiban kita umat Islam adalah berbaik sangka kepada Allah. Jangan sekali-kali kita berburuk sangka kepada Allah. Seorang muslim diberi musibah oleh Allah, harus husnudzan kepada Allah. Ini Allah baik kepada saya dikasih musibah supaya dosa-dosa saya dihapuskan oleh Allah. Ini husnudzannya orang muslim begitu. Maka sebagian ulama ketika mendapatkan musibah, malah dia mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun terasa sakit, tangannya yang kena musibah misalnya, tapi dia mengatakan alhamdulillah sambil senyum. Ketika ditanya, kenapa engkau mendapat musibah malah alhamdulillah dan senyum? Maka dia mengatakan, saya kalau mendapat musibah, maka saya tidak teringat musibahnya, tapi saya teringat pahalanya. Orang dapat musibah, kalau sabar, pahalanya besar. Nah, saya teringat pahalanya, tidak teringat musibahnya. Tangannya keluar darah karena tergores pisau misalnya. Alhamdulillah. Kenapa? Enggak teringat darahnya, meskipun yang terlihat darahnya. Rata-rata kita kalau mendapatkan musibah, yang teringat ya musibahnya. Nah, ini para ulama yang imannya sudah tingkat tinggi, itu teringat nikmat Allah atau pahala Allah yang disiapkan untuk orang-orang yang sabar. Pahalanya berapa orang-orang yang sabar? Allah sebutkan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Tiada lain disempurnakan untuk orang-orang yang sabar pahala mereka tanpa hitungan. Karena itu, marilah kita mempersiapkan diri untuk husnudzan dalam setiap musibah yang kita alami dalam kehidupan dunia ini. Apakah itu kematian keluarga, apakah itu kehilangan harta, dan sebagainya, musibah-musibah apapun, hendaklah kita husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah menghendaki baik terhadap kita. Karena betapa banyak di balik musibah ada nikmat. Kalau tidak ada musibah tersebut, nikmat tersebut nggak datang. Tapi gara-gara musibah itu muncul nikmat tersebut. Contoh misalnya, seseorang dihentikan dari pekerjaan dia.
Karena dihentikan dari pekerjaan dia, maka kemudian ditawari pekerjaan yang lain. Ternyata pekerjaannya lebih ringan, gajinya lebih besar. Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak diberhentikan dari pekerjaan yang pertama, dia tidak akan dapat pekerjaan tersebut. Ini berarti kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua musibah yang kita alami. Kemudian yang dimaksud laknat Allah, la'anahum, itu maksudnya adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata ini a'addalahum, Allah sudah siapkan kepada mereka neraka jahanam, menunjukkan bahwa jahanam sekarang ini sudah ada dan sudah diciptakan. Dan ini ada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua ulama Ahlus Sunnah sepakat surga sekarang sudah ada, neraka sekarang sudah ada. Menyelisih mereka Mu'tazilah, kelompok sesat seperti orang-orang Syiah, sesat, Khawarij dan yang lain-lainnya. Nah, Mu'tazilah ini berkeyakinan bahwa surga belum ada, neraka belum ada. Mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa memahami ayat-ayat seperti ini. Kemudian Allah mengatakan walillah, dan hanya milik Allah junudu, tentara-tentara, as-samawati, langit-langit, wal ardi, dan bumi. Wa kana Allah, dan adalah Allah itu azizan, maha gagah, hakiman, maha bijaksana. Ini sekali lagi diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah disebutkan pada ayat sebelumnya. Allah sudah mengatakan walillahi junudus samawati wal ard pada ayat yang keempat. Nah, kemudian diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-7, walillahi junudus samawati wal ard. Ini untuk penegasan. Makanya para ulama mengatakan at-takrir lit-taqrir. Pengulangan itu untuk penegasan. Bahwasanya betul-betul Allah itu memiliki langit-langit dan seluruh yang ada di dalamnya. Termasuk tentara-tentaranya yang ada di situ. Maka semua malaikat itu sangat siap kalau seandainya disuruh oleh Allah untuk menghancurkan orang kafir. Maka Ibnu Katsir mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, andaikan Allah itu mengirim satu malaikat saja untuk membasmi orang kafir, itu sudah cukup. Kok bisa? Malaikatnya besar. Bagaimana besarnya malaikat? Mari kita lihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah adinali. Allah sudah mengizinkan untuk saya an uhaditha an dikin, untuk menceritakan tentang malaikat dik. Namanya malaikat dik. Ya, dik itu artinya ayam jago. Nah, mungkin bentuknya ada kemiripan dengan ayam jago atau gimana, nggak paham. Qad maraqat rijlahul ardh, yang kedua kakinya malaikat ini sudah nembus ke bumi. Wa unuquhu muthnayatun tahtal arsy, sementara tengkuknya itu melengkung di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Di kepalanya di bawah singgasana Allah, sementara kakinya di bumi. Jadi besarnya seberapa itu? Nggak bisa kebayang. Nah, malaikat seperti ini kalau satu malaikat saja disuruh membasmi orang-orang kafir yang ada di bumi, sangat kecil sekali. Nah, itulah makna walillahi junudus samawati wal ard, kata Ibnu Katsir, ya. Allah sebenarnya tidak perlu adanya perang. Andaikan Allah membutuhkan orang kafir semua mati, cukup satu malaikat menghadapi mereka, selesai masalah. Tapi memang Allah maha bijaksana sehingga diwajibkan perang dengan sebab hikmah-hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah tegaskan Allah itu maha gagah, maha bijaksana, artinya tidak butuh kepada manusia. Tidak perlu kepada adanya jihad sebenarnya, tetapi semata-mata memberikan perintah jihad karena hikmah-hikmah yang dikehendaki olehnya. Kemudian Allah mengatakan, inna sesungguhnya kami arsalnaka, kami telah mengutus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahidan, sebagai saksi, maksudnya saksi untuk umat beliau, wa mubasyiran, dan sebagai pemberi kabar gembira, yaitu untuk orang-orang beriman, wa nadhira, dan sebagai pengancam, yaitu untuk orang-orang kafir. Di tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ini, sebagai saksi. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah sebutkan pada surah An-Nisa, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, bagaimana nanti apabila kami datangkan dari setiap umat seorang saksi. Ini maksudnya adalah para nabi menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia sudah menyampaikan risalah Allah atau dakwah Islam kepada umatnya masing-masing. Wajibna bika, dan kami juga akan mendatangkan engkau wahai Nabi Muhammad ala haula, untuk mereka kaummu, syahidan, sebagai saksi. Surat An-Nisa ayat 40 ini menafsirkan kata-kata syahidan pada ayat yang ke-8 ini. Adapun mubasyiran wa nadhira, ini tafsirannya kita temukan dalam ayat yang lain, ya.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Kahfi ayat yang kedua, liyundhira ba'san syadidan min ladunhu, supaya beliau memberikan ancaman, suatu ancaman yang dahsyat atau siksaan yang dahsyat dari hadapan Allah. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman yang beramal saleh, anna lahum ajran hasana, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang baik, makithina fihi abada, yang mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya. Berarti pahala yang dimaksud adalah surga. Maka mudah-mudahan kita termasuk ayat 2 atau ayat 3 dari surat Al-Kahfi ini masuk jannah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah mengatakan litu'minu, supaya kalian itu beriman billahi, kepada Allah, wa rasulihi, juga kepada rasulnya Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tu'azziruhu, dan supaya kalian itu mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tuwaqqiruhu, dan supaya kalian itu memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini bagus kalau kita berhenti. Kenapa? Karena Allah itu setelah itu mengatakan wa tusabbihu, supaya kalian tasbih kepada Allah. Jadi hu-nya di sini Allah, sementara yang di sini hu ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang di sini hu ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka saya tadi membacanya berhenti di sini ya. Kemudian wa tusabbihu, supaya kalian tasbih kepada Allah bukratan, pada waktu pagi, wa asila, dan pada waktu sore. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa wajib hukumnya kita beriman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya bagaimana? Apapun perintah Allah wajib ditaati. Apapun kabar dari Allah wajib diterima, dipercayai. Itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga iman kepada Rasulullah. Apapun Rasulullah perintahkan wajib ditaati. Apapun Rasulullah informasikan wajib diterima informasinya. Tidak boleh kita menggunakan nalar kemudian mengatakan ini sabda Nabi tidak masuk akal, ditolak. Tidak boleh. Jangan seperti seorang dokter di Mesir, nggak saya sebut namanya karena sudah mati. Dia menolak sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gara-gara katanya hadisnya tidak masuk akal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum," kalau lalat masuk pada wadah, falyughmishu, maka hendaklah dicelupkan seluruh lalat tadi. Fa inna fi a'adi janahai hidaan, karena sayapnya salah satunya ada mengandung penyakit. Konon itu yang kiri yang mengandung penyakit. Kemudian kalau kita celupkan semuanya, maka sayap kanannya ternyata mengandung obatnya. Sehingga kalau kita celupkan seluruh lalat tadi, maka airnya jadi tidak masalah. Tapi kalau langsung kita ambil lalatnya, maka dia baru mencelupkan salah satunya saja, sayapnya yang mengandung penyakit tadi. Nah, kata dokter Mesir ini hadis nggak masuk akal, sehingga dhaif, meskipun diriwayatkan oleh Bukhari Muslim katanya. Ini dokter tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mending seperti panjenengan nggak punya gelar dokter maupun apapun juga, tapi bisa beriman terhadap kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diminta oleh Allah kepada kita pada ayat ini, litu'minu billahi wa rasulih. Apapun informasi dari Nabi, mau masuk akal mau nggak masuk akal, terima dengan hati. Maka kalau mendapatkan dalil dari Quran maupun hadis sahih, itu nggak perlu pakai nalar, pakai hati sudah. Nalar dibuang sudah, nggak masuk akal silahkan, nggak masuk akal. Akal memang lemah. Adapun wahyu lebih kuat daripada akal. Dan tidak mungkin akal yang sehat itu bertentangan dengan syariat yang bijaksana, yaitu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini menunjukkan wajibnya kita untuk tu'azziru, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga tuwaqqiru, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk kita memuliakan Nabi, kalau kita mendengar azan, maka kita tirukan lafal azan. Muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita katakan Allahu Akbar sampai akhir. Setelah itu kita mendoakan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya mendapatkan wasilah wal fadilah. Setelah itu kita berdoa apapun terserah, maka akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Termasuk juga menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kalau disebut nama beliau, maka kita menyebutkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan diam saja, tapi kita membaca selawat. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal bakhil kullal bakhil. Orang yang paling bakhil, 100% bakhilnya, itu adalah man dzukirtu indah, orang yang aku disebut di hadapan dia, falam yusalli alayya, lalu tidak mau selawat kepada saya. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Derajatnya di sini katanya dhaif, tapi maksudnya adalah dhaif sanadnya saja, tapi maknanya sahih berdasarkan hadis-hadis yang semisal itu. Kemudian ayat ini menunjukkan perintah kepada kita supaya kita tasbih kepada Allah pagi sore. Karena itu membaca tasbih pagi sore ini termasuk amalan yang sangat istimewa dalam Islam. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Atau subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih. Nabi bersabda, man qala hina yusbih, siapa yang mengatakan ketika masuk waktu pagi, wa hina yumsi, ketika masuk sore. Mari kita baca semua. Subhanallahil azim wa bihamdih. Lagi. Subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih. Dibaca mi'ata marrah, 100 kali. Berarti sehari 200 kali. Paginya 100, sorenya 100. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah. Besok pada hari kiamat tidak akan datang seseorang bi afdal mimma ja'a bih, dengan pahala yang lebih utama daripada apa yang dia bawa, illa ahadun qala mithla dzalik wa zada alaih, kecuali kalau ada orang yang membaca seperti dia. Subhanallahil azim wa bihamdih setiap hari 200 kali, pagi 100, sore 100. Wa zada alaih, dan dia lebih banyak membacanya daripada orang tersebut. Hadis riwayat Muslim, derajatnya sahih. Dalam riwayat yang lain dibaca 100 kali saja. Sahih juga hadisnya. Maka terserah pilih. Mau baca 100 kali, bagus, ada hadisnya sahih. Mau baca 200 kali, lebih bagus lagi. 100 kali pagi, 100 kali sore. Inilah yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.